Bincang Energi, kembali lagi dengan aku Putri di podcast Pojok Hijau episode yang ke-6. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang waste to energy, yang mana memang akhir-akhir ini waste to energy ini cukup sering dibicarakan ya Kak. Ya, karena memang proyek waste to energy ini kan akhir-akhir ini sedang dikembangkan gitu kan, dan mendapatkan banyak concern dari berbagai pihak gitu. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng Kak Hatta. Halo Kak Hatta, apa kabar? Halo Mbak Putri. Iya. Oke, jadi sedikit perkenalan nih, Kak Hatta ini saat ini bekerja sebagai environmental specialist di PT Sukovindo yang tentunya punya pengalaman yang relevan gitu ya dengan waste to energy, pengolahan sampah, dan kajian lingkungan juga gitu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh nih Kak Hatta perkenalan sedikit gitu dengan Sobat Bincang Energi. Iya, baik, makasih Mbak Putri. Ya, Sobat Bincang Energi ya, perkenalkan saya Hatta. Kebetulan saya bekerja di Sukovindo, saya sebagai koordinator teknis untuk Waste and Circular Economy yang ada di Sukovindo. Nah, sedikit perkenalan aja, memang Sukovindo ini perusahaan terkait TIC ya, buat kita testing, inspection, and certification untuk beberapa kegiatan, tidak hanya lingkungan, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya untuk monitoring dan segala macam. Gitu. Berarti memang lebih nggak spesifik di lingkungan aja gitu Iya. ya Kak? Oke, tapi kali ini kita bakal Yes. ngobrol spesifik di lingkungan Boleh. ya Kak? Oke, jadi Kak sebenarnya ya masalah sampah ini kan bukan masalah yang baru ada ya akhir-akhir ini ya, udah ada sejak dulu, tapi memang cukup challenging buat diatasin, makanya sampai sekarang krisis sampah ini masih terjadi gitu kan Kak. Nah sebenarnya Kak, kalau di lapangan nih, kondisinya gimana sih Kak terkait dengan pengolahan sampah sebelum adanya obrolan tentang waste to energy itu? Sebenarnya gimana sih pengolahan sampah di Indonesia? Iya, jadi kalau kita ngomong historicalnya ya, Indonesia ini seru banget nih. Gimana tuh, Kak? Kita kan merdeka di 1945. Dari sejak zaman itu pasti dong udah ada sampahnya. Nah, gimana ceritanya dari 1945 sampai 2026 ini masalah sampah tetap ada, malah makin parah. Nah, sebenarnya kalau kita runtut itu kan kita ada beberapa fase nih di Indonesia nih. Ada fase industrial yang dulunya kalau zaman nenek-nenek kita dulu itu kita kemasan di pasar makan tuh masih pakai daun pisang, daun jati. Iya. Jadi jenis kemasannya itu masih yang biodegradable. Gampang Sehingga- terurai gitu ya Yes. Sehingga pada saat mulai revolusi industri, mulai plastik dikenalkan, macam-macam deh packaging untuk menjaga si produk itu tetap oke di customer, itu membuat sampah yang ada tuh jadi shifting. Yang tadinya kita cuma punya material yang bisa cuma 1-2 hari akan busuk, dengan adanya teknologi packaging ini dia bisa lebih lama nih, bisa seminggu, setahun, bahkan ada bertahun-tahun ya untuk masa expirednya gitu kan. Nah, saat itu terjadi mulai namanya skema persampahan yang dinamakan linear, produk yang linear. Jadi sampah itu berdasarkan dari produk yang digunakan, kemudian dia dibuang aja. Karena secara natural linear ini kan kalau di daun pisang maupun secara material organik untuk packaging itu bisa hilang ya. Tapi ke plastik ini kalau kita olah secara linear tadi, dari penggunaan, dari diproduksi sampai penggunaannya cuman dibuang aja, itu nggak selesai. Sehingga ada namanya landfill gitu kan. Kita kenal landfill. Pada zaman itu nenek moyang kita juga udah pakai tanah yang untuk menimbun itu. Cuman setahun itu udah hilang, mungkin 3 bulan udah hilang gitu jejaknya. Cuman karena udah mulai jadi plastik, udah mulai jadi hal lainnya, jadi lebih panjang gitu. Makanya masalah sampah nggak hilang karena material lu tadi yang tadinya cuma bisa stay di 3 atau 2 bulan, tapi sekarang bisa bertahun-tahun, jangka panjang gitu ya, Kak? panjang, sehingga yang tadinya urukan ini nggak masalah sekarang jadi masalah, karena dia nggak hilang-hilang, terus piling up sampai sekarang gitu sih. Jadi memang perkembangan masyarakat juga berpengaruh besar gitu ya Kak. Misalkan ini tingkat konsumsi masyarakat kan makin meningkat gitu kan, terus kan sampah yang dihasilkan juga makin meningkat, tapi nggak bisa diserap atau diimbangi dengan pengolahan sampah yang lebih sustainable gitu ya Kak. Jadi memang si sampah ini tuh tetap menggunung karena memang kita nggak ada nih
pengolahan selanjutnya. Karena memang material ini tuh lama hilangnya dan nggak bisa secara natural hilang, harus diproses secara chemical maupun physical. Jadi laju produksi sampah kita jauh melebihi laju pengolahan sampahnya gitu. Betul, ya Kak. Betul, karena habit kita kan udah shifting ya. Dari yang tadinya kita cuman butuh makan hari ini, ternyata kita harus menyimpan dengan waktu lama-lama gitu dan segala macam. Nah, jadi waste to energy memang menarik banget ya Kak, bisa jadi solusi buat masalah sampah tadi. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya aku bingung nih Kak, soalnya kan waste to energy itu kan waste nih, sampah, limbah, itu energi. Gimana ceritanya sampah yang tadi rasanya itu value-nya nggak ada gitu ya Kak, bisa kita ubah, kita convert jadi energi yang punya value gitu, bisa kita manfaatin gitu. Itu gimana sih Kak konsepnya gitu? Jadi konsep waste to energy itu memang kita approach olahan sampah dengan sistem thermal ya, pemanasan atau pembakaran. Yang dimana yang sebenarnya dimanfaatkan dari sampah ini adalah energi panasnya. Nah, kita katakan sampah ini kan material banyak nih, ada yang organik, anorganik, terus kita bilang juga residu. Ya. Dari jenis-jenis yang ada itu tuh bisa dibakar beberapa aja Kak? Beberapa aja bisa dibakar, karena emang yang environmental friendly cuma beberapa aja gitu kan, dan yang emang nggak bisa dibakar gitu, misal kayak kaca maupun logam gitu kan nggak bisa dibakar ya. Nah, jadi konsep utama dari waste to energy adalah kita punya resource ini, sampah sebagai resource, kita bakar, kemudian panasnya ini digunakan untuk pembangkit listrik gitu. Secara umumnya seperti itu. Jadi sampah ini tadi jadi supply untuk memasok, terus hasil pembakarannya tadi kan ada panas kan yang kita peroleh gitu. Nah, panas ini yang bisa untuk ngasih listrik tadi. Betul. Gitu. Ya, konsep utamanya sih mirip sama pembangkit listrik tenaga uap seperti yang ada di Indonesia. Cuman bedanya yang biasanya dengan batu bara, kita coba shifting dengan sampah. Oke. Menarik juga ya Kak, yang tadinya kan kita harus tergantung nih dengan batu bara, yang namanya suplai pasokan batu bara untuk ngasihin energi, tapi ternyata ada juga nih sumber lain yang bisa dimanfaatkan sampah gitu kan Kak. Tapi sebenarnya kan Kak, jenis sampah ini kan banyak ya, kayak yang udah Kak Hatta bilang ya. Maksudnya gimana sih Kak sebenarnya kita bisa mengelola sampah ini supaya memenuhi, pastinya ada dong standarisasi teknologi waste energy. Gak mungkin semua jenis sampah dimasukin, asal masukin yang penting dibakar. Semua jenis sampah dimasukin terus dibakar, yang penting dapat panasnya, pasti nggak jalan dong ya. Namanya teknologi waste energinya. Gimana sih Kak ceritanya? Jadi itu Mbak, untuk jenis-jenis sampah sendiri ada banyak tuh. Tadi secara umum kita bagi jadi organik, anorganik, sama residue. Ternyata kita punya standar SNI itu sampah sebenarnya dibagi jadi 13. 13 ini yang nggak bisa dibakar ada 4 jenis. Logam, kemudian kaca, kemudian limbah B3 ya, mungkin elektronik juga, dan apa namanya? Logam, kaca, limbah B3. B3 ini berarti itu yang beracun gitu ya? Medis. Oh iya, medis. Ya. Jadi ada 4 deh, aku lupa satunya. Jadi organik bisa makan, sampah dapur, sampah taman, kemudian juga ada apa namanya, kertas, plastik, dan lain-lain itu ternyata bisa secara natural bisa kita bakar gitu kan. Nah, kita jadi bisa bagi dua ini jenis sampah, jadi yang combustible sama yang non combustible, yang bisa dibakar sama yang bisa dibakar. Klasifikasi jadi beda gitu ya. Iya, kalau kita ngomong untuk dibakar, kita jadi tahu nih material mana yang bisa dibakar, mana yang enggak gitu kan. Walaupun secara konsep sisa makanan mungkin akan susah dibakar karena kadar airnya tinggi. Iya kan, berair gitu ya. Betul. Nah, secara konsep memang seperti itu. Cuman kalau dia kadar airnya udah hilang, rendah, tepung pun juga bisa dibakar gitu. Jadi memang sisa makanan ini yang menjadi tantangan di kadar airnya. Jadi dari 13 jenis itu basically bisa dibakar. Nah, cuman tantangannya adalah kita dapat sampahnya ini udah campur. Nah, udah campur jadi satu, mana yang organik, mana yang sampah dapur, mana yang kardus, mana yang logam. Itu kita dapat dari sistem pengolahan sampah yang ada, itu emang bercampur. Nah, itu tantangannya. Susah ya? Iya, tantangannya susah karena karena kita perlu nih
memaksimalkan material-material yang memang bisa dibakar tadi, dan kita harus meminimalkan sampah-sampah yang memang nggak bisa dibakar. Kalau bisa jangan ada di sistem, karena memang itu kan menjadi kendala ya dalam proses pembakarannya. Kalau misalnya kita punya pembakaran terus ada hazardous waste-nya, mungkin B3-nya, itu takutnya akan ada emisi atau gas-gas yang tidak diinginkan, misalnya dioksin furan atau semisalnya, sehingga memang sangat direkomendasikan untuk itu dieliminasi di depan. Untuk konsep waste-nya kita harus pilah dulu mana yang combustible atau enggak dari 13 jenis itu. Ya. Nah itu menarik itu Mas. Jadi kan susah nih kan pastinya ya harus memilah, karena kan dari sistem pengolahan sampah kita tuh rasanya sampah itu masih bercampur aja kan gitu semua. Kira-kira kalau kondisi sekarang nih udah ada nggak ya solusi buat masalah pemilahan sampah berdasarkan klasifikasi yang combustible sama yang non combustible tadi? Untuk sekarang sih rasanya belum ya, karena memang kita lihat dari habit, lihat dari habit masyarakat di sini ya. Jadi waste itu tuh salah satu faktornya bagaimana dia terbentuk di suatu daerah. Itu pertama itu berapa banyak sih masyarakat di sana, jumlah penduduknya. Yang kedua sampahnya itu juga menggambarkan pendapatan daerah itu berapa, karena kan gitu, karena semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, sampah-sampahnya itu makin combustible biasanya. Oh gitu. Jadi pengaruhnya ke jenis klasifikasi sampahnya. Betul. Jadi misalnya kita di apartemen gitu ya, pasti nanti packaging ada kayak karton, kardus dari pembelian yang biasanya produk-produk yang cukup concern terhadap branding ya, sehingga packagingnya pun mahal. Nah itu korelasinya kepada sampah yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya apartemen yang pendapatan penduduknya cukup banyak, gitu, sampahnya cenderung lebih mudah dibakar. Kalau misalnya daerah yang pendapatan daerahnya cukup kecil, itu mayoritasnya mungkin ada kandungan organiknya tinggi gitu, karena packaging minim gitu kan. Terus mungkin kalau misalkan masyarakat di perkotaan kecil atau di pedesaan gitu mungkin masih punya habit juga ya untuk memanfaatkan. Iya, mereka masih punya lahan memanfaatkan resources yang ada di sekitarnya untuk jadi packaging tadi ya. Betul. Jadi masih pakai menggunakan natural packagingnya tadi. Nah, dari habit ini memang klasifikasinya Indonesia belum masuk ya untuk dibagi dua, combustible sama non. Iya, aku juga belum pernah dengar sih itu. Paling untuk tuh tiga tadi tuh. Organik sama residu, atau mungkin tambahannya medis atau B3 gitu kan. Nah, kalau beberapa daerah itu memang juga udah bisa banyak ya. Cuman balik lagi ke kesadaran masyarakatnya mampu apa enggak, karena memang dari sistem pengolahan sampah daerah pun itu juga perlu ya biaya untuk bisa mengangkut ini kalau misalnya dia terklasifikasikan. Jadi jenis sampahnya tadi itu memang so far habitnya itu masih bercampur ya, karena memang belum adanya sistem yang mendukung juga. Gitu. Jadi maksudnya mungkin misalkan nih aku udah punya awareness nih untuk buang sampah itu dipilah gitu kan. Tapi kalau misalkan toh nanti datang tuh yang tukang sampah ngangkut sampahnya dicampur juga kan, jadi sia-sia ya kalau sistemnya masih salah gitu. Betul. Ya. Itu memang keresahan kita semua ya. Maksudnya kita udah coba memilah tapi kok dicampur lagi gitu kan. Sebenarnya itu memang dari sistem pengolahan sampah kita sih. Kita memang belum banyak yang bisa untuk mengarahkan langsung per material ke suatu titik pengolahan. Karena memang kalau kita ngomongin sampah itu isinya kos semua ya. Ini kan limbah dan kita tuh perlu kelola. Nah, setiap kegiatan pengolahannya misalnya kita terima nih dari ke tukang angkut pertama, itu kan tukang angkutnya datang tuh, ya kan? Itu kos lagi bensin, ya kan? Iya benar. Beliaunya juga mengangkut dari per rumah-rumah, kemudian dibawa lagi. Pas sudah satu truk baru dibawa ke tempat pemrosesan. Nah, sayangnya kalau misalnya kita lihat sekarang kan kita harus memaksimalkan kapasitas bak dengan berapa banyak rumah yang bisa kita layani ya. Nah, kalau misalnya
yang sekarang kita harus memaksimalkan baknya untuk bisa mencakup banyak rumah, karena memang kita harus angkut ini, sehingga cost-nya akan dibebankan kepada beberapa rumah-rumah tadi ya di pengolahan sampah. Terus habis itu kita perlu tuh di facility selanjutnya kan ada proses pemilahan biasanya. Jadi di TPS 3R atau biasanya di bank sampah pun juga akan ada diambil beberapa material yang masih bisa bermanfaat ya, bisa dijual lagi atau bisa jadi material-material yang buat bahan baku di tempat lain. Nah dari situ kemudian bergulir sampai TPA, itu semua cost lagi tuh. Jadi material ini tuh berpindah-pindah, cuman dipisah-pisahkan di area-area yang memang fungsinya untuk mengurangi sampah itu tadi. Jadi biar nggak semuanya jadi residu TPA, diseleksi terus di tahap gitu ya kan? Ya diseleksi terus sampai dia emang benar-benar udah nggak berharga. Maksudnya kita udah nggak bisa pilah lagi yang wah ini udah gak bisa dimanfaatkan lagi gitu, benar-benar rusak, ya itu baru biasanya ke TPA. Jadi kalau untuk waste yang ada, ya kita lihat by habitual dan by quality-nya juga dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Kita lihat ya jadinya TPA yang kita punya sekarang campur aduk kayak gitu. Oke. Menarik juga nih Pak. Jadi sebenarnya, nah tadi kan yang kayak Kak Hatta bilang nih, kalau misalkan jenis sampah itu kan ada pengaruhnya juga ya. Maksudnya tingkat pendapatan penduduk ada pengaruhnya kan ke jenis sampah. Nah gimana ke jumlah sampahnya Kak? Karena kan kayaknya nih kalau teknologi yang namanya teknologi waste to energy ya, atau misalkan yang aku tahu ya kalau pabrik itu kan pasti butuh supply. Terus kan pasti ada jumlah minimum supply-nya dong supaya pabriknya bisa jalan. Nah kalau waste to energy ini kan harusnya pasti ada juga dong Kak minimumnya, supply-nya berapa supaya waste to energy ini bisa beroperasi. Apalagi kan operasinya pasti tiap hari gitu ya Kak. Gimana sih ceritanya? Iya, jadi waste to energy ini kan kebutuhannya adalah sampahnya. Supply sampahnya ini harus sustain untuk bisa menjalankan operasionalnya. So far yang dibutuhkan itu di 1000 ton per hari. Nah, berapa banyak yang harus yang daerah yang harus mensuplai itu sumbernya ya? Karena tadi quantifying-nya jumlahnya ini bisa jadi satu daerah atau bisa jadi beberapa daerah. Oh gitu Kak, jadi misalkan untuk satu titik waste to energy itu supply-nya bisa dari beberapa daerah. Gabungan daerah. Oh oke. Nah dari situ uniknya Indonesia, kita punya culture yang beda-beda. Oh oke. Jadi misalnya nih suatu daerah punya culture hajatan, pasti sampahnya beda dengan area yang punya culture yang lain. Dan ini emang jadi spesial ya, karena pengolahan sampah jadinya tiap daerah tuh nggak ada yang sama. Nah balik lagi kalau misalnya kita tahu nih satu daerah sampahnya merupakan isinya organiknya banyak, misalnya karena organiknya dikit, karena habitnya kayak gini, culture-nya kayak gini. Kalau digabung sama daerah lain, pasti komposisinya beda. Nah, 1000 ton ini bisa jadi komposisinya gabungan dari dua ini, tapi tiap harinya nggak bisa sama. Nah, makanya komposisi ini juga sangat heterogen, banyak, dan jenisnya nggak bisa difikskan tiap hari. Jadi makanya bakal terus tuh tiap hari. Betul. Kalau misalnya daerah tiba-tiba ada hajatan gitu, ya udah sampahnya jadi beda gitu. Iya, belum lagi misalkan kan siklus dari Januari sampai Desember kan habit masyarakat kan berubah tuh sepanjang Januari sampai Desember gitu. Tapi kan waste to energy ini kan proyeknya bakal tetap di situ kan. Jadi kita harus bisa memaintain juga ya Kak supply sampahnya supaya tetap sesuai sama. Betul. Paling tuh yang dipastikan adalah jumlahnya ini dari daerah-daerah atau dari satu daerah maupun gabungan itu cukup nggak di 1000 ton per hari. Nah biasanya ngitungnya dari ujungnya di landfillnya gitu. Jadi kita coba hitung sebenarnya yang diterima di landfill ini tuh sampai 1000 nggak sih gitu. Misalnya kalau cuma satu TPA aja ternyata sampahnya cuma diangkut per harinya di 500 ton, berarti daerah tuh kurang dong ya, sehingga harus ada kerjasama nih atau gabungan dari daerah lain gitu. Karena emang
secara umum yang pengelolaan sampahnya kan kita perlu ada yang bisa dibarengin ya, karena emang kita lagi darurat sampah ya, jadinya kita harus mensuplai itu, sisanya 500 itu dari mana gitu. Bisa jadi daerah lain ataupun dari, bisa di 2 ataupun dari 3 gitu daerah. Nah ini tergantung dari kesepakatan antar daerahnya gitu. Jadi titiknya mungkin udah ada, teman-teman udah bisa cek gitu kan, cuman apakah ini disuplai dari satu area aja, nah itu tergantung dari pengelola daerahnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita punya 1000 ton misalnya atau lebih, itu bisa jadi satu kota atau dari beberapa kota gabungan. Dan pasti kan kalau makin banyak gabungannya, posisinya makin susah lagi untuk menekan. Iya, jadi kita perlu memastikan lagi nih sebenarnya komposisinya ini masuk apa enggak. Terus di bagian nanti akan ada kendala di combustionnya apa enggak gitu. Jadi kayak kita harus memastikan si timbulan dan komposisi dan juga karakteristik sampahnya yang sendiri satu kota maupun gabungan ini punya spek yang bisa digunakan untuk dibakar apa enggak. Oke. Jadi kalau titik WTE ini ya, sebenarnya itu di Indonesia udah seberapa banyak sih kira-kira? Kalau yang direncanakan sih ada 33. Oh, banyak juga ya. 33, cuman yang lagi push itu ada 7. So far yang udah jalan tuh 4 ya. Oh, yang difokuskan nanti 7 dan sekarang yang udah ongoing nih yang ada 4. Ada 4, ada Bali, Jogja, Bekasi, dan Bogor. Oh, oke. Nah, daerah-daerah itu memang kalau kita lihat ya memang udah darurat sampah. Pun juga karena emang populasinya cukup tinggi. Memang di bagian-bagian konsentrasi 4 titik WTE tadi ya. Jadi memang pertambahan ini banyak sekali yang harus dibenahi ya. Salah satunya WTE ini menjadi opsi pengolahan sampah yang ada, karena kita nggak bisa benar-benar menggantungkan pada satu teknologi aja ya gitu. Karena memang harus banyak teknologi, karena kita balik lagi tadi materialnya beda-beda Mbak. Berarti kalau yang waste to energy ini berarti dia itu pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya, PLTSA ya Kak disebutannya ya? Iya betul. Oh oke. Nah kalau untuk PLTSA ini berarti ini kan udah ada di 4 titik ya? Lagi ongoing sih. Yang lagi ongoing, tapi rencananya dalam jangka panjang rencananya bakal ada di 33 ya Kak? Iya. Wah itu banyak juga ya Kak, 33. Infonya 33. Iya kan, kalau yang 4 ini kan masih ini kan, kalau yang di 4 titik tadi itu kan berarti masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan juga Bali ya tadi. Tapi yang untuk yang 33 harapannya nanti bisa lebih tersebar gitu kali ya Kak? Iya. Gimana ya? Memang ada rencana itu ada di Sumatera juga, ada di Medan. Terus memang timbulannya sekarang cukup kritis di Jawa ya, Pulau Jawa ya, karena memang ya itu kita konsentrasi di sini gitu. Lebih ke luar pulau itu banyak kan industrial ya, tambang gitu kan, ataupun perkebunan di luar pulau itu. Kalau misalnya saturated untuk populasinya di Jawa, sehingga mungkin yang difokuskan di area-area yang memang butuh penanganan yang cepat. Karena WT ini dipush karena TPA kita udah over capacity. Ini udah banyak ya TPA yang memang kena sanksi karena memang dia dari pengelolaannya perlu ada perbaikan dari segi operasional maupun lingkungan. Nah sehingga WTE ini diharapkannya bisa mengurangi timbulan sampah yang langsung ke TPA. Gitu. By produknya WTE ini kan fly ash bottom ash. Iya, berarti ada juga nih Kakak, selain yang produk utamanya energi tadi, listrik, ada juga kan yang by produknya itu gimana tuh Kak? Apa ada, misalnya kan kita kan mencari solusi nih untuk mengatasi masalah krisis sampah dan masalah lingkungan juga. Apakah justru solusi waste to energy ini juga punya dampak nih ke lingkungan, dampak negatif, gimana sih Kak ceritanya? Sebenarnya semua dampak itu secara teknis bisa dikelola selama kita tahu nih berapa banyak dan berapa sering. Dan ada batasnya lah ya Kak, batas maksimumnya. Kalau secara teknologi kita semua bisa nih ngelola nih, mau
emisi udara, mau air limbahnya, mau sampahnya, kita bisa ngelola ini semua tanpa mencemari lingkungan. Tapi syaratnya kita harus tahu berapa banyak dan berapa sering ini polusinya. Gitu. Nah, kalau di kita sampah byproduct-nya itu tadi kan fly ash bottom ash. Fly ash bottom ash ini dia punya kemampuan karena dia dibakar ya sampahnya. Karena dibakar ini tuh dia bisa reduce volume jadi 80-90%. Yang tadinya kita punya gunung, dia tinggal sedikit karena gitu. Dalam bentuk ash tadi ya. Iya betul, jadi fly ash bottom ash. Nah, potensi ini yang digunakan untuk bisa memperlama umur TPA. Karena kita kan lahan kan udah terbatas ya. Kapasitas udah nggak mencukupi lagi untuk mengolah sampah-sampah yang akan datang gitu ya. Iya, belum lagi kemarin belum lama ini ada Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, itu juga memang salah satu fokusnya ya kita harus mengurangi nih timbulan sampah yang ke TPA dengan gimana salah satunya alternatifnya di WTD. Nah, byproduct-nya selain fly ash bottom ash ini yang tadi kita bisa mengurangi volume sampah, byproduct-nya adalah bisa jadi lindi atau air sampah. Tadi namanya apa Kak? Lindi. Licit. Kalau bahasa Inggrisnya licit, Indonesia namanya lindi. Bahasa sederhananya air sampah. Gimana tuh Kak cerita air sampah ini? Jadi kan kalau kita punya sisa makanan, pasti kan 2-3 hari itu kan bau. Kalau dibiarin lagi 4 hari, pasti airnya tuh udah kemana-mana tuh. Kemana-mana, dan air lindinya ini punya aroma yang cukup kuat. Mengganggu lah ya Kak? Sangat mengganggu. Nggak semua orang bisa tahan ya dengan aroma sampah ini, karena memang pembusukan ini kan menghasilkan air. Nah, lindi ini juga menjadi byproduct karena dia harus dikelola. Kalau kita misalnya ngumpulin 1000 ton, kalau misalnya kadar airnya di 50%, itu berarti lindinya harus dikelola di 50% dari 1000 ton misalnya. Nah, walaupun banyak ya hitungannya yang secara rigid gitu, apakah benar 50% kadar air ini bukan air lindi, itu perlu ada hitungannya. Cuman itu jadi potensi bahwasannya harus ada teknologi untuk mengelola itu lindi supaya tidak mencemari air permukaan. Gitu. Selain juga air, karena sampah ini cukup seru karena dia nggak cuman padat, kalau dibakar dia bisa jadi emisi, kalau organiknya dia bisa jadi lindi. Yang air sampah tadi. Betul. Nah, byproduct-nya biasanya emisinya tadi juga ya kita perlu kontrol supaya si emisi ini tidak justru menimbulkan dampak lain. Iya, takutnya area sekitar pembangkit listrik ini malah kena gangguan pernafasan gitu kan, sangat masyarakat penduduk mengerikan. Gitu. Dapat masalah baru lagi nih. Padahal kita kan ceritanya mengatasi masalah krisis sampah gitu ya. Sehingga kita perlu tahu nih quantifying nih, berapa sih sebenarnya kapasitinya, terus berapa sih sebenarnya fasilitas yang kita butuhkan untuk menjaga emisinya supaya tidak keluar gitu. Ada teknologi control untuk mengontrol si polusinya ini. Jadi secara teknis kita udah ada, cuman yang biasanya agak naik turun adalah mungkin sampahnya beda-beda gitu kan. Nah, itu mesti ada range yang jauh, dipastikan kalau teknologinya yang ada ini benar-benar bisa bisa mengelola si polutan yang ada ini gitu. Dan jangan sampai melebihi batas maksimum yang tadi. Berarti sebenarnya kalau dampak dari dampak lingkungan yang dihasilkan sebenarnya bisa dibilang masih cukup manageable gitu ya Kak? Iya, secara teknis bisa. Cuman yang biasanya agak susah adalah kalau misalnya kita punya variasi yang sangat jauh ya, ada anomali gitu ya, mungkin ya itu jadi salah satu concern. Berarti range kita untuk ambil safety net di teknologinya pasti harus dijauhin gitu, lebih jaga-jaga lagi. Memang mungkin akan jadi cost tersendiri ya pengelolaan lingkungannya. Cuman balik lagi, ya buat apa kita punya energi tapi kita merusak lingkungan lagi gitu. Nimbulin masalah baru. Betul. Nah, kalau terkait dengan
jumlah supply sampah tadi Kak, yang 1000 ton, aku jadi kepikiran deh Kak, gimana kalau 1000 ton ini nggak kecapai gitu, apa PLTSA-nya itu bisa tetap dijalanin gitu Kak? Nah, bagaimana ya? By system, memang timbulan sampah bisa jadi naik, Iya, bisa turun betul. gitu kan. Kalau di SNI terkait perhitungan timbulan sampah kabupaten kota atau daerah, itu tuh kita sampling tuh 8 hari Mbak. Oke. Kita sampling 8 hari dan kita harus cek ini timbulan sampahnya tuh selama 8 hari gimana. Pasti kan naik turun tuh. Kadang bisa berat karena air, kadang bisa berat karena mungkin ada penyapuan jalan sehingga ranting dan kayunya banyak, gitu kan. Kadang ya emang dikit aja, kadang juga ada event. Jadi 8 hari itu tuh mewakili hari biasa, terus hari weekend ataupun hari puncak atau hari acara gitu. Nah dari situ pastinya kan ada di kontrol ya, gimana sih ini yang dibutuhkan untuk pembakarannya tiap harinya. Dari variasi-variasi timbulan perharinya kita kumpulkan dulu gitu. Ada yang namanya bunker ya, bunker jadi kayak chamber gede gitu untuk nampung sampahnya dulu. Karena kan kita perlu sampah harian yang spesifik untuk dibakar. Nah kalau misal kelebihan ya kita tampung dulu gitu. Jadi kalau di existingnya gitu kan kita punya kayak chamber gitu gede. Nanti sampahnya itu kita ambil, kita masukin ke burning chambernya secara berkala. Nah bunkernya ini memang didesain untuk bisa menampung di variasi timbulan sampah yang ada nih. Jadi kalau misalnya kita hari ini cuma bisa 900 misalnya sampai 1000, bisa diambil. Iya, nanti besoknya 1200 misalnya. Kelebihannya iya kelebihan. Nah itu jadi kayak kita bisa paskan ini sesuai dengan kebutuhan pengolahan yang ada gitu. Jadi memang bunker ini fungsinya itu untuk bisa menjaga pasokan yang ada di pembakaran ini bisa pas, jadi nggak yang kurang. Sayang ya kalau misalnya hari ini kurang nih. Iya, cuma 500 kan, tapi PLTSA tetap dioperasi. Iya, jadinya kan kayak kita perlu memaksimalkan ya, karena ada cost juga nih pembakaran. Karena emang yang dikunci di WTE ini adalah suhu. Suhu ini nggak boleh rendah, karena emang kalau misalnya suhu rendah nanti dioksin furannya akan tercipta gitu. Emisi yang akan muncul itu bisa yang emisi berbahayanya itu muncul kalau suhunya itu rendah. Kalau misalnya suhunya di atas 600 derajat Celcius itu cenderung minim ya untuk emisinya, sehingga pada saat kita punya sampah kita campur dulu kah, kita pastikan lindinya udah keluar dulu pas di bunker gitu kan. Pas dia udah dalam kondisi bunker ya, baru kita feeding ke burningnya secara berkala, dipasok gitu ya Kak. Oke, berarti ini pembakarannya harus pembakaran sempurna gitu ya Kak, ada minimum temperaturnya juga gitu ya. Karena yang menjadi isu sekarang ya itu emisi. Emisi ini menjadi isu yang cukup susah diatur lagi ya. Kalau sampah kan kita bentuknya kayak gini nih gitu. Emisi ini nggak bisa ditangkap. Aku jadi kepikiran, berarti sebenarnya kan kalau di PLTSA ini pasti pembakarannya juga tertutup gitu kan Kak? Betul. Semuanya harus tertutup. Pembakaran tertutup, pembakaran sempurna, ada minimum temperatur, makanya memang emisinya bisa diminimalkan. Gitu. Karena kita tahu misalnya dari 1000 ton itu yang dibakar, kan berapa nih dioksin furannya, kalau terbentuk berapa, kalau misalnya CO2-nya berapa dan segala macamnya. Itu makanya ada closed system sampai teknologi pemantauan di emisinya harus benar-benar bagus untuk memastikan bahwasannya gas yang keluar dari pembakaran itu tidak bocor maupun tidak ada jenis-jenis emisi yang bisa berbahaya bagi masyarakat sekitar. Jadi memang beda dong, kayak jauh berbeda dengan pembakaran terbuka yang sering dilakukan masyarakat gitu ya. Kalau ini pembakarannya tertutup dan di PLTSA gitu ya. Sedangkan kalau pembakaran terbuka yang sekarang kayaknya masyarakat di beberapa daerah itu masih cukup sering ya, masih menganggap itu wajar gitu ya buat dilakukan gitu, bakar sampah, pembakaran terbuka. Pasti emisinya kemana-mana dong gitu.
Oke. Bahkan kalau di Indonesia tuh terutama di daerah-daerah yang masih banyak tradisional ya, orang-orang tuh tiap pagi bakar sampah daun kering gitu ya. Iya, kadang tuh kalau kita misalnya di beberapa daerah yang mungkin pegunungan gitu, ada yang bakar sampah tuh sampai itu samping-samping aja, jadi nggak naik nggak kemana, jadi kita kira kabut ternyata asap. Nah kayak gitu tuh, kita perlu ada fokus ya, pembakarannya tuh di satu titik sehingga kita bisa kontrol. Kalau misalnya banyak di segala tempat, banyak tempat membakar, takutnya emisinya terlalu banyak titiknya, kontrolnya jadi susah. Betul, makanya PT ini kapasitasnya di 1000 ton dan dia terpusat. Jadi kalau misalnya emisi yang ada bisa dipulkan. Oke. Olahan. Berarti sebenarnya 1000 ton per hari gitu ya, Kak? Itu kan beberapa daerah. Aku nggak kebayang sih, Kak, apa emang sampah sebanyak itu yang kita hasilkan ya? Jadi aku kebayang 1000 ton itu kan sebanyak itu ya. Beberapa daerah itu maksudnya berarti kota gitu ya, Kak? Iya, bisa kabupaten kota, bisa 2 atau 3 ya, kabupaten, 1000 ton per hari gitu. Bisa. Oh, bisa gitu. Bisa. Sebanyak itu deh. Betul. Wow. Bahkan ada Jakarta sendiri mungkin 7.000. Iya, karena Jakarta. Jakarta kan ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu 7.000. Okay. Bahkan bisa lebih kalau misalnya ada event. Ya kan? Bulan-bulan tertentu apalagi. Betul. Nah, kita tuh punya banyak sampah yang di mana 1000 tonnya ini dihitung dari seberapa banyak yang diangkut. Kan banyak nih daerah yang belum terlayani pengolahan sampah. Iya. Nah, itu kalau misalnya dioptimalkan ya tiap daerah 100%, pasti lebih banyak lagi. Oke. Yakin. Oke, berarti memang kapasitas yang 1000 ton ini, supply 1000 ton per hari itu memang udah disesuaikan dengan mungkin data historikal hasil betul. Sampai diproduksi masyarakat berapa gitu ya. Betul. Oke. Sebenarnya kan, Kak, nah dari waste to energy dari PLTSA ini kan dihasilkan listrik nih. Biasanya untuk listrik yang dihasilkan itu seberapa gede sih, Kak, seberapa besar gitu? Dan biasanya itu dimanfaatkannya untuk apa gitu, diarahkan kemana selanjutnya gitu? Kalau direncanakannya itu di 15 megawatt. Oke. 15 megawatt, tapi tergantung dari per daerahnya ya. Itu masih secara general di 15, mungkin ada yang lebih dari itu, tergantung di isi timbulan sampahnya berapa. Karena yang di kunci itu di 1000 ton, kalau 1000 ton mungkin 15 megawatt, kalau misalnya lebih dari itu mungkin range-nya juga beda. Nah, itu kan masih direncanakannya ya, tapi balik lagi nanti ke kualitas sampahnya seperti apa. Kalau misalnya sampahnya bagus banget nih untuk dibakar dan continuously dan secara rutin bagus, bisa jadi lebih banyak gitu kan. Nah, biasanya memang listriknya akan didistribusikan lagi ke PLN ya. Untuk didistribusikan lagi ke masyarakat maupun ke industrial yang ada. Jadi sama konsepnya seperti pembangkit listrik pada umumnya, cuman bedanya nih kita pembakarannya pakai sampah aja yang tadi kita bahas. Cuma sampahnya ini menghasilkan energi berapa sih gitu kan. Tapi by rata-rata mungkin di 15 megawatt atau nanti bisa beda-beda nih tiap daerah. Berarti ini, Kak, untuk tadi kan udah ada 4 titik WTN nih yang lagi ongoing. Ini semuanya sama kapasitasnya tadi? Rencananya di 1000 ya. Cuman yang nanti akan di-apply itu kan ikut lagi ya berdasarkan data analisis dari masing-masing ininya ya, perusahaannya nanti ya. Yang nanti akan menentukan ini bisa nih lebih atau bisa nih kurang. Kan mereka lihat dulu nih waste-nya ini gimana gitu, kapasitinya berapa, dan kemudian komposisinya apa aja. Kalau yang menunjang mereka bisa ambil di range teknologi yang lebih bagus misalnya. Gitu. Oke, kalau dari sisi keekonomiannya nih, Kak, dari sisi cost-nya, jadi sebenarnya PLTSA ini udah cukup bad profit yang diperoleh itu udah cukup mumpuni kan, maksudnya dibandingkan dengan sistem pengolahan sampah kita yang konvensionalnya selama ini kita lakukan, atau malah jangan-jangan sebenarnya PLTSA ini malah kita butuh cost lebih gede gitu untuk running PLTSA dibandingkan dengan sistem pengolahan yang lebih konvensional. Iya,
Kalau menurut saya ini akan cukup costly ya. Karena kita mau bahas sampah satu titik tadi kan kita harus nggak cuman yang dikunci adalah kita memproduksi listrik. Kalau di Perpres yang terkait pengolahan sampah menjadi listrik, itu tuh dikuncinya itu mereka akan membeli per kWh-nya di 0,2 dolar ya, 0,2 sen itu 20 sen ya, 20 sen 0,2 dolar ya, 20 sen, sehingga itu yang menjadi profit untuk penjualan listriknya. Nah, sedangkan cost untuk menjaga lingkungannya ini cukup banyak sebenarnya, besar gitu. Iya betul, karena yang jadi concern tadi kan ada emisinya, ada pengolahan fly ash bottom ash-nya, terus juga kita harus ngolah si air sampahnya. Iya kan. Nah, 3 pengolahan ini yang mungkin akan mengurangi profit bersih dari pendapatan penjualan listrik. Nah, yang disitunya akan ada banyak kajiannya yang mendalam terkait bagaimana sih ini bisa menopang pengelolaan lingkungan, mengurangi sampah, tapi juga profitable. Iya, ini emang di pengolahan sampah ini cukup menantang karena juga gitu ya. Iya, karena memang benar-benar dari pengangkutan pun itu cost semua, kita belum ada profitnya pun baru dari misalnya penjualannya. Cuman kalau misalnya spesifik untuk WTE-nya cuman jual listrik, itu mesti ada, nggak bakal tercover gitu kan ya? Mungkin bisa tercover, tapi balik lagi di pretreatment dan jenis sampahnya ya. Bisa jadi kalau misalnya kita lebih mature dalam pengolahan sampah dari sumbernya, misalnya komposisinya lebih bagus, kadar airnya lebih bagus, bisa jadi itu jadi menguntungkan untuk investasi di waste to energy. Kalau misalnya dengan tanpa ada perubahan, misalnya sampahnya jelek untuk dibakar gitu, ya bisa jadi mungkin akan banyak cost di pengolahan lingkungannya, karena balik lagi sampah itu value-nya tuh semakin turun kalau misalnya dia jadi kotor ataupun dia semakin lama rantainya. Ya, jadi kalau misalnya baru banget dari masyarakat didapat, berarti masih bentuknya masih kelihatan. Masih ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Iya, kardusnya masih bentuk kardus misalnya, atau materi-materi masih bagus. Kalau misalnya udah sampai di akhir, bisa jadi kardusnya itu udah nggak berbentuk lagi. Bisa jadi bentuknya bubur. Bubur. Iya. Nah, kayak gitu yang mungkin malah jadi masalah atau kendala kalau misalnya pengolahan sampahnya nggak berbenah juga. Nah, WTE ini jadi solusinya untuk bisa membantu nih masyarakat mengurangi volume ke TPA, terus juga kita bisa ngasilin listrik itu. Jadi ini kayak transisi aja. Ini kayak menurut saya ini lebih ke kegiatan untuk transisi nih. Transisi dari pengolahan sampah yang tadi langsung ke TPA menjadi yang kita perbaiki prosesnya tanpa harus menambah TPA baru. Gitu. Berarti memang bobot dari waste management di hulunya tadi gimana Mas? Mulai dari masyarakat buang sampah terus sampai tiba di PLTSA itu, dan kondisi sampahnya itu gimana, itu bobotnya cukup besar gitu ya Kak, cost-nya gitu. Karena kan kalau misalkan sampahnya itu lebih manageable, karakteristik itu lebih sesuai dengan standar yang dibutuhkan PLTSA untuk supaya pasok sampahnya, pasti cost-nya juga jadi lebih rendah gitu ya Kak? Iya betul. Karena balik lagi sebenarnya yang mungkin akan mahal adalah di teknologi pengolahan lingkungannya. Yang tadi yang harus dikontrol ya. Karena misalnya ya sedikit dampak atau sedikit bocornya emisi atau sedikit bocornya polusi ke lingkungan itu bisa merugikan banyak masyarakat gitu. Nah, makanya di situ kontrolnya harus sangat kuat ya untuk di pengolahan sampah berbasis energi ini. Terus aku penasaran juga nih Kak, kalau dari
harga jual listriknya sebenarnya apakah sama aja dengan, kan tadi kan PLTS kan masih listrik, terus kan dijual ke PLN gitu ya, itu harga jualnya itu samakah dengan pembangkit listrik yang lain atau gimana ya untuk saat ini? Kalau untuk pembangkit, kalau harga jualnya ya, saya belum bisa make sure ya, apakah beda-beda pembangkit yang berdasarkan dari batu bara, dari sampah. Cuman berdasarkan Perpres, isu yang beredar di yang waste to energy ini akan lebih mahal. Oke. Mungkin untuk mensupport waste to energy juga gitu ya. Karena mungkin concernnya adalah di mengurangi sampah ya. Ini agak tricky juga ya. Jadi BTE ini sebenarnya fokusnya untuk profit atau untuk mengurangi sampah gitu. Jadi kalau misalnya kita fokus ke apakah sampah ini jadi terkelola, jawabannya iya. Tetapi perlu pengolahan lingkungan yang lebih matang gitu kan. Iya benar. Cuman apakah ini profit? Nah ini perlu ada kajian lagi nih. Beda hal ya Kak? Beda hal gitu. Nah makanya memang masih banyak perdebatan ya. Apakah si WTE ini akan menguntungkan secara financially. Cuman balik lagi tadi, menurut saya kalau misalnya pengolahan sampahnya akan berangsur-angsur membaik, makin matang, makin mature gitu teknologinya pengolahan sampah di juga. Karena kan kalau di Perpres yang ada itu kontrak WTE-nya itu di 30 tahun ya. Panjang ya jangkauannya. Sehingga ROI untuk industrinya itu bisa sampai 30 tahun atau based on hitungan mereka bisa berapa. Nah kalau mereka optimisnya dengan pengolahan sampahnya bisa lebih baik di 10 tahun, mungkin sisa 20 tahunnya bisa profit gitu kan. Nah itu yang saya yakini ya, karena memang sampah ini sebenarnya valuable Mbak gitu. Kalau misalnya kita udah bilang ini sebagai bukan sampah ya, tapi sebagai bahan bakar, kan jadi beda. Iya benar. Iya kan? Ada value-nya dong. Ada value-nya gitu. Ini bisa loh dari yang tadi kita cuma bilang ke TPA doang, ternyata bisa dijadiin listrik. Ada uangnya nih. Nah itu kita bisa bilang ini bukan sampah lagi, tapi ini bahan bakar. Bahan bakar. Gitu kan? Kita ngasihin bahan bakar. Betul. Ya kita yang tadinya sampah secara definisi adalah barang yang sudah tidak digunakan kembali, tapi setelah ada yang BTE lah bisa di energi listrik. Iya. Apakah ini masih jadi sampah? Iya kan? Jadinya malah lebih dekat ke bahan baku. Gitu. Kalau misalkan nih Kak, ada nggak ya Kak negara yang udah berhasil nih implementasiin waste to energy ini gitu? Banyak ya. Sebenarnya berarti kita cukup optimis juga ya dengan teknologi waste to energy. Cukup optimis. Memang secara lingkungan yang kita ya tarik ulur, karena memang kita kondisinya sangat beragam nih gitu. Tapi kalau negara-negara yang sudah melakukan BTE, misalnya contohnya Jepang, Singapura, dekat-dekat kita, itu memang mereka udah punya kapasiti yang pas untuk pengelolaan sampah kota maupun daerahnya, yang dimana mereka pastikan juga dia tuh well maintained, gitu. Teknologinya di luar itu udah rigid, udah bagus dari pengelolaan, jadi di sistemnya ke pembakarannya sampai hasil listriknya udah rigid dan pengelolaan itu udah bagus. Bahkan sebenarnya dibandingin Jepang mungkin di sana kan ada musim dingin, ya itu kan sebenarnya lebih beda lagi ya. Untung kita cuma 2 musim. Iya. Hujan sama kemarau. Jadi opsinya cuma ini sampahnya basah atau sampahnya kering. Nah, yang di luar negeri bahkan tantangannya ada 4 musim. Nah, harusnya kalau cuma dipotong jadi 2 musim aja, pas implement di Indonesia, pendekatannya jadi lebih mudah. Gitu. Bahkan mungkin kalau yang di luar negeri sampai fly ash bottom ash-nya tuh bisa digunakan untuk pembangunan jangka panjang, bisa jadi konkret atau bisa jadi fasilitas-fasilitas umum misalnya. Jadi mereka emang udah mature dan udah dikelola sedemikian rupa supaya si produk dari waste-nya tidak mencemari lingkungan. Malah tadi yang fly ash bottom ash tadi bisa dimanfaatkan juga ya. Itu bisa jadi apa ya Pak?
Kalau ya, nggak salah, bukan. Kalau di kita, kita tuh ada bisa menggunakan flash bottom itu untuk industri semen. Iya, semen. Oke. Kita bisa untuk industri semen, terus dan sekarang pun juga udah berlangsung ya kegiatan tersebut, pengolahannya dari yang sampah. Kalau di semen itu kan pendekatannya di RDF ya, fasilitas RDF, refuse delivered fuel. Dia dibakar, kemudian flash bottom itu jadi tambahan untuk si industri semen. Nah kalau di luar negeri memang tadi ya benchmarknya kita mungkin ambil yang dekat ya, Singapura, misalnya Jepang gitu. Karena apa namanya, memang iklimnya mirip-mirip gitu kan. Dan Singapura apalagi ya Kak, tepat. Iya, itu sama. Cuman bedanya adalah ya tadi waste-nya, culture-nya, pendapatan masyarakatnya. Mereka mungkin lebih bijak dalam hal pengelolaan sampah di hulu tadi itu ya. Sebenarnya kalau kita bilang pengolahan sampahnya itu, kalau kita lihat di luar negeri ya, mereka tuh udah sangat mature ya. Jadi sebelum mereka memikirkan pengolahan sampah, mereka memikirkan kita tuh bikin produknya ini yang minim sampah. Oke, bahkan dari sisi produksi barang yang tadi itu ya dari awal banget ya. Jadi mereka memikirkan terkait ininya, apa namanya, si kehidupan dari produk dia, cycle-nya itu tuh bakal jadi apa ke depannya. Jadi misalnya kalau kita bilang istilah kerennya tuh eco packaging. Eco packaging. Nah, mereka tuh bahkan udah memilih gitu. Sebenarnya kalau aku buat produk ini, dia tuh berapa lama ya mau aku taruh di shelter sampai ke sampai ke customer kita gitu misalnya. Nah kalau misalnya ternyata by riset dia cuman sebulan, ya udah dia cuman butuh packaging tahan sebulan aja. Fungsi packagingnya untuk membuat si produk itu bisa umurnya lama. Kalau misalnya dia nggak perlu packaging misalnya, bisa diatur di suhunya. Es krim kan bisa lama bukan karena packagingnya, tapi karena temperaturnya. Tapi karena temperaturnya ada penyimpanan-nya. Nah, mereka tuh pendekatannya adalah memikirkan bahwasanya packaging yang ada ini emang diminimalisir aja, jadi nggak nyampah gitu. Jadi emang bener-bener digunakannya untuk ini. Ya udah, kalau aku udah punya cold storage misalnya, ya udah nggak perlu lagi dengan macam-macam dong gitu. Jadi mereka tuh udah meminimalisir, terus mereka udah punya gambaran kalau ini tuh packagingnya tuh combustionable apa enggak. Kalau misalnya itu udah di skema dari awal, dari packaging jadi sampai produk dari awal sampai akhirnya udah skema untuk dibakar, misalnya udah untuk di recycle di industri tertentu, pasti juga akan lebih valuable lagi itu. Berarti memang udah dipertimbangkan ya Kak, dari cycle pertama barang itu diproduksi gitu. Berarti memang sebenarnya banyak stakeholder yang terlibat gitu ya Kak? Betul. Dalam proses waste management ini gitu. Kira-kira menurut Kak Hatta gimana sih Kak kolaborasi dari antar stakeholder demi mendukung pengembangan waste to energy ini? Karena ternyata banyak juga ya pihak-pihak yang terlibat gitu. Nah, kalau dibagi secara sederhana, mungkin kita ada masyarakat nih, kita perlu perhatian masyarakat, perlu juga industri yang menghasilkan produk, sama juga daerah ya. Daerah. Nah, daerah ini karena kita bilang daerah ini juga salah satu yang penting karena mereka akan menentukan kebijakan apa aja kebijakan yang akan membuat pengolahan sampah jadi lebih mudah. Gitu, misalnya kayak di Bali, kita bilang mereka udah mengurangi penggunaan botol mineral yang di bawah 1 liter gitu. Sehingga timbulan sampah yang botol kurang dari 1 liter jadi nggak ada gitu. Jadi bentuknya gede-gede aja. Misalnya Jakarta udah nggak bisa pakai kantong plastik lagi. Kalau kita belanja gitu ya. Nah, itu kan jadi switching habit besar juga ya Kak ke masyarakat. Iya, yang tadinya kita memproduksi banyak plastik dari kegiatan terjual sehari, jadi menurun dengan adanya kebijakan tadi. Nah, kemudian dari
kawasan misalnya, kawasan itu juga andil, industrial itu juga andil karena mereka akan menentukan nih sampah apa aja yang beredar. Nah, packagingnya tuh mau seberapa lama berputar di lingkungan. Gitu. Itu di industri. Iya, betul. Kalau misalnya mereka punya banyak inspirasi terkait bagaimana mereka menjaga produknya sampai ke customer tanpa harus membebani lingkungan dengan sampah, misalnya contoh produk-produk yang ada, misalnya mereka bikin aja inovasi seperti refill station atau semisalnya, sehingga mereka ada produk-produk yang nggak menghasilkan sampah gitu kan, bisa diminimalkan lah, bisa diminimalkan yang susah diolah tadi gitu. Nah, dari minimal yang ada, minimasi yang ada, masyarakat bisa tuh perannya adalah mensupport itu sebagai gerakan pengelolaan sampah yang lebih sadar. Karena kalau misalnya mereka udah sadar nih kegiatan mereka akan menjadikan ini sampah, maka timbulan sampah yang ada itu bisa dioptimalkan untuk pengolahan sampah yang selanjutnya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita fokus untuk waste to energy nih, ya udah. Kalau misalnya kita fasilitasnya masih belum mumpuni untuk mengolah yang lainnya, kita bisa fokus untuk beli produk-produk yang lebih eco-friendly atau bisa reduce atau bisa mengarah ke pengolahan sampah yang ada, karena cost-nya jadi lebih sedikit untuk biaya pengolahannya karena udah tahu nih industrialnya kayak gimana gitu kan. Berarti emang dari masyarakat juga perlu punya pemahaman yang tepat gitu ya, terkait dengan gimana sih kita bisa menghasilkan sampah seminimal mungkin dari hidup kita gitu. Betul. Menarik sih Kak. Last question nih Kak. Menurut Kak Hatta, gimana sih kira-kira seberapa optimiskah Kak Hatta terkait dengan pengembangan waste to energy dalam jangka panjang, mungkin 10, 20 atau 30 tahun gitu ke depan, gimana kira-kira? Kalau menurut saya sangat optimis ya. Karena sampahnya tuh kayak nggak bisa berhenti. Gitu. Ini tuh masalah yang berjalan. Yang berjalan maksudnya adalah dia tuh harus diselesaikan tapi sambil jalan. Bakal timbul terus, maksudnya nggak bisa kita berhentiin kan produksi sampah. Betul, kita kan nggak bisa men-stop kita punya kegiatan gitu kan. Paling yang bisa kita atur adalah gimana kita sadar terhadap sampah yang kita hasilkan. Nah, bagi saya WT ini jadi sangat penting untuk transisi pengolahan sampah di Indonesia, karena memang kita dihadapkan dengan banyak faktor pencemaran lingkungan yang ada. Kalau misalnya kita membiarkan TPA kita menumpuk begitu saja tanpa ada transisi untuk pengolahan sampah di hulu yang lebih baik, kemudian di hilir yang lebih baik juga, makanya kalau alternatif ini nggak diambil, maka kita akan berputar-putar terus untuk masalah yang sama. Masalah yang sama, karena ya balik lagi kita harus mengelola sampah ini secara fisik maupun secara kimiawi maupun secara thermal ya. Nah, dengan adanya ini kita punya waktu yang lebih lama nih, karena TPA udah tutup nih, kita nggak bisa numpuk lagi, sehingga transisinya adalah kita bikin ini waste to energy sehingga by produknya volumenya lebih kecil. Nah, dengan fokusnya ini kita jadi punya opsi nih, packaging yang seperti apa yang lebih eco-friendly. Karena eco-friendly kan kita bilang adalah yang aman buat lingkungan. Kalau dia combustible lalu dikirim ke WTE, waste to energy, kemudian polusinya bisa terkelola, itu lebih eco-friendly daripada packaging yang memang tidak diatur untuk dikelola polusinya gitu. Jadi dengan adanya WTE ini akan ada switching habit dari masyarakat yang tadinya kita harus ngelola dari 4, 10, mungkin tinggal jadi 2 aja atau 3 gitu deh yang bisa dibakar dan B3, paling itu aja. Sehingga masyarakat lebih mudah, kemudian pengolahan sampahnya lebih mudah juga, dan juga kita bisa memperpanjang umur TPA ataupun bisa mengelola pencemaran yang ada di hilirnya.
Jadi cukup optimis. Menarik sih ya. Iya. Oke, makasih banyak loh Kak Hatta udah banyak sharing tentang waste to energy hari ini. Jadi memang seperti yang kita obrolin dari tadi ya, memang proyek waste to energy ini bisa punya potensi yang cukup besar gitu ya Kak, buat mengatasi masalah krisis sampah, karena memang juga udah cukup well developed di beberapa negara kayak Jepang tadi ya, dan Singapura juga gitu kan. Dan memang mungkin ada beberapa tantangan juga ya Kak, entah teknis ataupun non teknis, terutama terkait dengan pengolahan sampah di hulunya tadi. Tapi harapannya sih dengan adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, dari sektor industri, pemerintah juga dalam hal kebijakan, pastinya kita bisa sama-sama mendukung nih pengembangan proyek waste to energy ini dalam jangka panjang. Semoga harapannya tadi Kak Hatta juga cukup optimis ya, bisa berhasil mengatasi masalah krisis sampah. Dan juga untuk Sobat Bincang Energi, bisa tonton episode podcast lainnya, podcast Bincang Energi ataupun podcast Pojok Hijau di Spotify maupun YouTube Bincang Energi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @bincangenergi untuk bisa dapat informasi menarik tentang acara-acara lainnya di Bincang Energi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!